Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Senin 1 Desember 2025. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau info kalau kita akan ngadain live streaming ketika ada video update harian seperti ini yang like-nya mencapai 100. Supaya gue tahu antusias teman-teman dan gue juga jadi makin semangat ke depannya ya. Semoga bisa tercapai 100 likes-nya. Oke, first of all gue mau say thank you dulu for the 20k dari Bro Gons ya. Siang bro, mau tanya-tanya tentang cara investasi pakai DCA, boleh minta kontak WA atau Telegram, sekalian tunggu open member VIP-nya bro, thank you. Oke, sorry ya, gue baru buka Sawerianya, so sekarang gue akan respon ya. By the way, support seperti ini gue sangat appreciate ya, dan benar-benar jadi semangat buat gue, buat terus bikin konten edukasi yang free di channel ini. Donation seperti ini sangat membantu perkembangan di channel Rookie Trader Indonesia ini, so once again, thank you ya. Sekarang gue akan respon 2 pertanyaan penting yang tadi udah disampaikan nih. Untuk yang pertama, gue mau say sorry dulu ya bro, untuk saat ini gue tidak bisa memberikan kontak pribadi untuk WhatsApp ataupun Telegram. Ini demi menjaga safety dan menghindari hal-hal yang nggak diinginkan ya, baik dari sisi gua maupun dari kalian. Jadi safety first. So menurut gua lebih bijak untuk gua nggak kasih kontak personal ya. Jadi bisa tanya aja langsung di kolom komentar. Terus soal open member VIP atau membership, ini sedang gua kerjakan, rencananya nanti akan kita jadiin satu aja sama YouTube membership. Jadi untuk detail fiturnya atau perks-nya, keuntungannya, dan kapan akan dirilis itu masih gua review dulu dan masih gua susun rencananya. Jadi mohon ditunggu aja ya untuk update berikutnya. Tentunya update-nya nanti akan gua sampaikan di channel ini. Terus untuk tadi pertanyaannya soal DCA, jadi singkatnya itu DCA itu kan strategi investasi yang paling aman nih. Jadi kayak Warren Buffett itu juga pakai strategi DCA gitu. Caranya seperti apa? Jadi caranya itu misalnya membeli aset, misalnya kayak Bitcoin, itu secara rutin dan berkala dengan jumlah uang yang sama, tanpa peduli harganya itu lagi di mana gitu. Jadi sedang naik ataupun turun itu kita tetap DCA aja. Intinya itu adalah disiplin dan juga konsisten. Untuk caranya itu bebas ya, kayak bisa 2 minggu sekali bisa, atau setiap gajian sisihin untuk investasi Bitcoin itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian mengerti soal technical analysis, itu juga boleh dipakai technical analysisnya untuk DCA gitu. Ada yang cara DCA-nya itu lumayan unik, misalnya kayak setiap kali harganya itu di bawah weekly 200 exponential moving average, itu dia DCA terus tiap minggu, itu juga boleh gitu, karena strateginya jelas. Nah, yang penting strateginya jelas dan kalian juga punya strategi untuk exit plan-nya seperti apa, kayak gitu. Sebenarnya gue ada strategi pribadi, cuma nanti akan gue share-nya ketika mungkin waktunya pas ya, karena kalau sekarang menurut gue kita tunggu aja sih. Tunggu sampai kita dikasih diskon price yang oke gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau konsisten DCA juga boleh, terserah. Tapi nanti gue akan bikin video detailnya, cara gue DCA, terus cara gue memanage porto itu seperti apa, gitu ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan bahas ke berita. Kita baru aja masuk ke bulan Desember ya, dengan sinyal campuran dari China yang justru memicu likuiditas, dan juga rekor baru emas yang mengantisipasi langkahnya The Fed. Kita langsung ke berita yang pertama. Ekonomi China ini sekarang sedang tidak baik-baik aja ya. Data manufacturing PMI-nya China itu kompak jatuh ke angka 49,9 di bulan November. Angka di bawah 50 kita tahu artinya kontraksi. Permintaan domestik itu melemah, investasi itu turun, dan inventaris itu menumpuk. Namun, kita tahu, bad news is a good news untuk likuiditas. Merespons hal ini, Bank Sentral China, PBOC, langsung menyuntikkan 107,6 miliar yuan via reverse repos. Forecast ekonomi China 2026 juga bullish untuk stimulus. Morgan Stanley memprediksi rate cut 10-20 basis point untuk China, terus pemangkasan Triple R itu giro wajib minimum hingga 50 BPS, terus defisit fiskal diperlebar juga ke 4% dengan triliunan yuan obligasi khusus siap digelontorkan. Artinya China itu sedang membanjiri pasar dengan uang untuk menahan perlambatan ekonomi. Terus juga ada perubahan fundamental menarik nih di pasar sahamnya China.
Meskipun raksasa properti Vanke terancam krisis hutang, pasar saham China tetap resilient. Kenapa? Karena sektor teknologi kini mengambil alih peran properti sebagai penggerak utama. Pada tahun 2026, sektor high-tech itu diproyeksikan menyumbang 19% dari GDP-nya China ya, naik dari 11%. Sementara porsi real estate itu menyusut ke 16%. Jadi jangan terlalu panik dengan berita properti China, kita perlu fokusnya itu pada tech recovery-nya. Seperti itu ya. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Seperti yang pembahasan kemarin kita tahu, emas itu sekarang lagi naik banget ya. Gold itu kembali mengamuk di sesi Asia, naik 0,76% ke level 4.248 per ons. Katalisnya sama seperti yang kemarin, Fed itu dovish. Para pejabat The Fed terus memberikan sinyal untuk menurunkan biaya pinjaman atau borrowing cost. Karena emas adalah aset tanpa bunga, non-interest bearing, rate cut adalah bensin terbaiknya. Ingat korelasi klasiknya, kalau misalnya emas terbang karena ekspektasi rate cut dan pelemahan dolar, ini biasanya menjadi indikator awal yang sangat positif untuk Bitcoin dan aset store of value lainnya. Jadi kesimpulannya gimana? China sedang mencetak uang untuk melawan kontraksi, dan The Fed bersiap memangkas suku bunga yang melambungkan emas. Ini adalah setup makroekonomi yang banjir likuiditas untuk menutup tahun 2025. Jadi kita pantau terus untuk teknikalnya Bitcoin karena sentimen makro sedang mendukung nih. Oke, kayak gitu ya untuk pembahasan hari ini. By the way, gue lihat di kolom komentar udah banyak banget ya yang overly bearish gitu. Dan ada juga yang mulai frustasi dengan pergerakan harganya kripto. Jadi pertama, buat teman-teman yang sudah terlalu yakin harga akan turun ke level-level ekstrim, itu gue cukup mengerti ya. Tapi kita tetap perlu tenang dan tetap perlu objektif. Kita perlu ingat, yang namanya downtrend, itu bukan garis turun ke bawah. Itu selalu ada yang namanya lower high. Jadi downtrend itu lower high, lower low, lower high, lower low. Ketika menciptakan lower high, itu kan pantulan harga ke atas. Artinya itu koreksi. Sebelum dia akhirnya membuat level terendah yang baru. Nah, sama seperti uptrend, yang punya higher high, terus abis itu higher low. Ketika dia bikin higher low, dia koreksi, turun dulu, baru abis itu buat higher high lagi. Jadi boleh punya bias bahwa pasar itu sedang bearish, tapi kita harus tetap objektif untuk melihat potensi bounce atau relief rally yang bisa aja terjadi kapan aja, karena setiap downtrend kita tahu ada lower low, ada lower high, kayak gitu. Nah, ini yang paling penting. Gue juga ngelihat banyak yang frustasi dan bilang makro itu nggak ngaruh, kalau whale-nya mau jualan ya turun-turun aja harganya. Nah, hati-hati ya dengan statement yang terlalu mempersimpel kayak gini. Ini menurut gue terlalu mempersimpel. Gue mau pakai contoh yang sekarang ini sedang terjadi ya, yaitu banjir besar di Pulau Sumatera. Sebelum gue bahas contoh ini, gue turut prihatin ya dengan yang terjadi di Pulau Sumatera. Jadi Pulau Sumatera itu lagi ada banjir besar banget, itu bisa dibilang bencana nasional ya. Tapi gue nggak tahu udah dinaikin statusnya apa enggak. Banjir besar yang terjadi di Pulau Sumatera itu bisa dibilang akibat ya. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Menurut gue, banjir besar di Pulau Sumatera itu adalah akibat. Jadi gue ngeliat tuh di sosial media banjirnya itu gede banget, terus ada gelondongan kayu banyak banget itu ke bawah arus banjirnya, itu adalah akibat. Penyebabnya jelas, itu hasil dari penebangan hutan, logging secara masif, bahkan ada beberapa interview yang gue lihat di sosial media itu soal penebangan kayu yang concerning sampai ke internasional gitu. Nggak mungkin efek sebesar itu terjadi tanpa sebab fundamental yang besar di baliknya. Meskipun ada yang mencoba bilang itu kejadian alam lah, terus gelondongan kayu yang terbawa sama arus banjirnya itu bukan gara-gara penebangan hutan lah, itu menurut gua nggak make sense gitu. Nah, sama kayak di market, kondisi makro, sentimen, kebijakan bank sentral, itu bisa menjadi sebab atau reasons yang bisa menciptakan akibat di pasar. Contoh, bear market di 2021-2022. Penyebab utamanya apa? Bukan sekedar whale yang iseng jualan gitu. Penyebabnya adalah The Fed melihat inflasi terlalu tinggi, dan akhirnya The Fed memberlakukan quantitative tightening, yaitu menarik likuiditas dari pasar. Nah, quantitative tightening ini, penarikan likuiditas ini, adalah penebangan hutan, kayak gitu. Dan likuiditas yang ditarik adalah gelondongan kayu tuh, yang membuat harga aset kripto dan saham itu jatuh. Gara-gara ada penebangan hutan secara masif, akhirnya ada banjir. Nah, gara-gara ada quantitative tightening, jadinya ada bear market, penurunan yang secara signifikan gara-gara likuiditasnya itu ditarik. Kayak gitu guys. Jadi makroekonomi itu membantu kita untuk melihat bird view-nya atau bisa dibilang gambaran besarnya dari kondisi ekonomi secara global itu seperti apa. Dan mendukung nggak aset-aset risk on seperti kripto itu mendukung atau enggak, kayak gitu.
Jadi jangan pernah anggap remeh data-data dan kebijakan yang kita bahas setiap hari karena kondisi makro adalah remote control yang menggerakkan whale, yang akhirnya menciptakan tren di pasar. Tapi boleh nggak kita nggak usah ngeliatin makro, fokus aja bang ke technical analysisnya. Nah menurut gua nggak bijak ya, karena kalau misalnya kita cuma ngeliat satu sisi kartu, kita nggak bisa ngeliat nih sisi kartu di baliknya seperti apa gitu. Karena di dalam financial market itu semuanya itu saling berhubungan gitu. Semoga bisa membantu untuk kita memahami soal makroekonomi, terus juga apa dampaknya ke market, supaya kita nggak terlalu mempersimpel gitu. Kayak, wah turun berarti whale-nya jualan. Ya, whale-nya jualan ada sebabnya, kayak gitu. Bisa jadi ngurangin resiko, bisa jadi membentuk sentimen, itu juga bisa gitu. Jadi segala sesuatu itu berpengaruh ke yang lainnya, kayak gitu ya. Sekarang kita coba lihat ke Fed Watch Tool. Per sekarang, per tanggal 1 Desember, ini probabilitas The Fed untuk memangkas suku bunga ini lumayan tinggi ya. Di angka 87,4%, ini cukup tinggi dibandingin dengan 2 minggu yang lalu. Kita ingat ya, dulu pembahasan rate cut probabilities ini sempat menyentuh 50-50 atau bahkan dulu ini angkanya 30-70. Tapi semenjak The Fed itu ada yang hawkish kayak Christopher Waller, terus juga beberapa anggota The Fed itu bilang dia concerning sama data ketenaga kerjaan, terus inflasi mungkin bisa tercapai di 2% tahun 2027. Nah, ini semua membantu untuk meningkatkan probabilitas rate cut di bulan Desember gitu. Sekarang yang perlu kita pantau apa? Kalau misalnya kita tahu nih, misalnya di tanggal 10 Desember itu The Fed itu kemungkinan besar rate cut. Yang perlu kita pantau satu, data-data yang bakalan keluar di minggu ini. Kayak inflasi di tanggal 5 Desember ya kalau nggak salah. Terus juga Jerome Powell itu mau ngomong di hari Selasa yang kemarin kita udah bahas juga. Itu semua kita perlu pantau gitu. Nanti akan kita update ke sini dan kita lihat dampaknya itu ke market seperti apa. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas dari price action juga. Seperti itu, coba kita lihat ke economic calendar sekarang. Sekarang hari Senin tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember, hari Senin kita tahu ya. Hari Senin pembukaan candle weekly. Tanggal 1 Desember, tanggal 1 itu pembukaan candle monthly. Jadi udah pasti sangat volatile ya. Tadi gue lihat di chart itu Bitcoin itu sempat ada penurunan yang sangat signifikan. Nah, itu adalah salah satu contoh pembukaan candle ya. 2 candle besar sekaligus weekly dan monthly. Jadi, sangat wajar kalau misalnya pergerakan seperti itu tuh terjadi gitu. Karena dia pasti sweep likuiditas, cari lowest point-nya dulu mungkin untuk ke pergerakan berikutnya. Nah, kita nggak tahu ya. Nanti kita akan bahas ke price action, cuman sekarang kita bahas dulu dari economic calendar ya. Nah, untuk hari Senin di sini sama seperti pembahasan kita yang di Sabtu kemarin. Jadi di jam 9.45 malam ini akan ada S&P Global Manufacturing PMI. Hati-hati di jam 9.45 malam. Terus di jam 10 malam ini ada ISM Manufacturing PMI dan Manufacturing Prices. Ini bakalan keluar data ISM di hari Senin ini. So be careful, jangan terlalu over trading. Dan kita perlu ingat hari ini hari Senin, udah pasti ada volatilitas di market. Dan kita lihat aja nanti di New York Session itu seperti apa. New York Session itu bakalan buka di jam 9.30 malam. So, deket-deket jam segitu pertimbangkan untuk tutup posisi atau kalau misalnya agresif boleh pakai SL. Yang penting pakai SL. Dan pastikan menggunakan risk management yang proper ya. Kayak gitu untuk pembahasan beritanya. Sekarang kita akan langsung ke pembahasannya chart. Oke, untuk chart kita mulai dulu dari pembahasan Nasdaq ya. Karena di sini kelihatannya, kelihatan ya. Nasdaq itu udah MSS to bullish nih, udah confirm dia udah MSS to bullish, jadi kita bisa tandain untuk demand 4 hour-nya itu ada di sini. Ini adalah demand 4 hour-nya, dan untuk 1 hour-nya itu ada di, masih di letak yang sama ya. Per sekarang sih still good ya, Nasdaq di gambaran besar itu jujur ya masih bagus banget guys. Ini still bullish gitu. Karena demand daily-nya pertama masih kejaga, di sini cuma nge-week doang, terus habis itu dia mantul. Bagus. Terus kalau misalnya kita lihat dari lower time frame-nya, di sini ada trend line. Trend line-nya udah ketembus. Satu itu. Kedua, secara structure dia juga udah bullish di internalnya. Dua itu. Dan sekarang kita lihat nih, secara internal structure-nya gimana gitu. Di sini dia still bullish di 1 hour-nya, ini pullback terakhir, ini demand 1 hour-nya bisa kita pantau level ini. Kalau misalnya dia mau koreksi gitu, ke sini itu masih terbilang sangat wajar ya. Mungkin setup-nya itu dia retest di sini, retest terus habis itu ada pemantulan karena di sini juga sejalan ya. Pertama, ada trend line yang dia udah breakout, terus di sini juga masih ada demand 1 hour gitu. Di sini ada penurunan yang sangat signifikan. Seperti yang gue bilang, ini penurunan yang sangat wajar karena kita pembukaan candle weekly dan juga monthly. Kayak gitu ya. Seperti itu untuk Nasdaq, sekarang kita bahas ke DXY.
Oke, untuk DXY di sini kelihatan ya. Kita kemarin bahas DXY itu seperti ini. Dia udah bearish di time frame 1 hour-nya. Dia bikin low, lower high, lower low. Dan habis itu kita tandain di sini proyeksinya adalah dia bisa aja naik untuk nyentuh nih, untuk retest ke supply 1 hour ini, terus habis itu back to bearish lagi. Dan ya, beneran kejadian ya. Jadi dia bener-bener retest nih ke supply 1 hour, exactly the same spot yang kita udah bahas gitu. Terus habis itu ada rejection lagi. Jadi secara structure itu dia bearish ya, di 1 hour-nya itu dia bearish. Cuman gue ingetin, di sini MSS-nya udah beberapa kali nih. Di sini MSS to bearish, terus di sini MSS to bullish, terus di sini MSS to bearish lagi. Jadi kemungkinan besar dia cuman konsolidasi aja. Kalau misalnya konsolidasi seperti ini, mungkin kita bisa tandain nih lowest point ini, dan kita pantau nih. Kalau misalnya dia sampai ke lowest point ini, kemungkinan besar ada pemantulan gitu. Dan lowest point-nya itu deket ya sama demand 4 hour ini ya. Jadi ya mungkin aja kalau misalnya udah deket-deket sini, kita perlu hati-hati untuk kekuatan US dollar gitu. Karena kekuatan US dollar itu sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh ke market crypto. Bisa dibilang semakin kuat kekuatan US dollar, itu bisa menekan pergerakan market crypto gitu. Jadi logikanya seperti ini. Kalau misalnya mata uangnya kuat, otomatis orang-orang itu akan berpikir, ngapain gue naruh resiko lebih gitu ke market risk on? Karena mata uang gue kuat kok. Ini nilainya naik terus gitu. Tapi kalau misalnya nilai mata uangnya turun, nah itu baru orang-orang tuh berpikir, ngapain gue pegang fiat? Mendingan gue investasi gitu ke market crypto. Nilainya itu bisa bertambah secara signifikan. Nah, kayak gitu. Apa yang mempengaruhi kekuatan US dollar? Yang mempengaruhi kekuatan US dollar itu adalah kebijakan moneter sama kebijakan fiskal. Kebijakan dari Donald Trump, pokoknya kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Satu lagi itu kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu hanya bisa diambil sama bank sentralnya di US gitu, yaitu ya The Fed. Jadi kayak keputusan suku bunga, terus kapan dia QT, kapan dia QE, itu sangat mempengaruhi kekuatan US dollar. Makanya, kalau misalnya The Fed itu QE, itu bisa membuat US dollar itu semakin lemah. Kenapa? Karena US dollarnya itu dicetak, dia di printing. Semakin banyak uang beredar di pasar atau di sistem, itu kan nilainya itu semakin rendah gitu. Sama kayak supply and demand lah. Misalnya masker di tahun 2020. Masker ketika di tahun 2020 itu jumlahnya itu menipis gara-gara demand-nya di pasar itu banyak banget. Jadi orang-orang benar-benar butuh masker supaya dia bisa keluar rumah gitu dengan aman. Jumlahnya semakin dikit, harganya semakin mahal. Itu sama persis sama uang. Ketika uang itu yang beredar di market itu semakin dikit, penyebabnya dari QT yang diberlakukan sama The Fed dulu itu, nah, itu kekuatan US dollar itu naik. Tapi, kalau misalnya kita lihat ketika tahun 2020 pas lagi dia QE, nah itu kekuatan US dollar itu melemah banget. Karena apa? Printing money-nya itu dijalanin. Dan by the way, dari dulu banget semenjak dolar itu bukan di backing sama emas lagi. Jadi dulu dolar itu di backingnya itu sama emas, tapi sekarang bukan sama emas. Di backingnya sama apa? Sama utang, obligasi negara. Nah, itu salah satu yang membacking kekuatan US dollar. That's why uang itu akan selalu bisa dicetak ke depannya. Makanya value-nya itu akan selalu menurun. Kayak gitu. Jadi selalu berhubungan nih antara kekuatan US dollar sama Bitcoin dan juga aset-aset investasi lainnya. Kayak gitu ya. Jadi sangat penting untuk kita bahas di XY ini supaya kita tahu gambaran makronya itu seperti apa. Kayak gitu ya. Secara gambaran besar, secara time frame daily dia still bullish, tapi kita tahu dia pergerakannya masih di sini-sini aja. Dia masih konsolidasi di area penting. Area pentingnya itu di mana? Nah, di sini nih. Di time frame weekly kita lihat ya. Di sini dia itu ada trend line dan dia lagi konsolidasi di area trend line itu. Expecting dari sini ada penurunan, tapi gue nggak tahu penurunannya bisa signifikan apa enggak. Nah, kenapa nih kekuatan US dollar itu bisa kuat seperti ini nih? USD itu bisa menguat seperti ini karena USD itu adalah mata uang yang dipakai untuk transaksi internasional gitu. Jadi banyak negara pakai dan akhirnya ya orang-orang bergantung gitu sama USD. Makanya kemarin pas lagi ada BRICS gitu muncul terus mau dedolarisasi. Nah, disitulah Donald Trump itu udah mulai panas gitu. Dan akhirnya ya pakai tarif lah, pakai apalah. Kayak gitulah kondisi trade war tuh seperti itu guys. Kayak gitu untuk DXY lumayan seru ya, bahas DXY ya. Sampai lama banget ya, sorry ya kalau misalnya kelamaan. Sekarang kita bahas ke Bitcoin dominance. Nah,
Bitcoin dominance. Kemarin kita bahas di sini ada pola diamond pattern ya. Gue bilang kalau misalnya diamond pattern itu indikasinya itu dia bisa reversal. Tapi kita baru tahu dia reversal atau enggak setelah dia breakdown atau breakout dari trendline yang tercipta. Dan sebenarnya semua pattern itu adalah konsolidasi guys. Semua pattern itu adalah konsolidasi. Sebenarnya gampangnya ya, kita baru tahu dia itu bullish atau enggak, atau bearish gitu. Itu kita baru tahu setelah dia breakout dari zona konsolidasi itu. Makanya pattern itu nggak pasti. Segala sesuatu itu nggak pasti, segala sesuatu ada probabilitasnya, ada probability-nya, tinggal kita siap atau nggak dengan probabilitas yang ada, seperti itu. Di 1 hour-nya dia udah back to bullish di sini, ini kabar yang lumayan buruk, cuman kita perlu lihat nih, apakah dia bisa sampai ke zona supply 4 hour ini. Karena kelihatannya di sini, Bitcoin dominance itu lumayan struggling nih, untuk dia mempertahankan momentum bullish-nya. Karena ketika dia bikin higher high di sini, dia udah pullback dan pullback-nya lumayan dalam ya. Jadi kita tandain di sini 1 hour-nya walaupun dia udah bullish, tapi di sini dia udah mengalami pullback yang lumayan dalam lagi gitu. Secara 1 hour dia udah back to bullish di sini dan tinggal kita lihat reaksinya Bitcoin dominance ketika sampai di demand 1 hour ini seperti apa. Mungkin untuk hari Senin ini nggak bisa ekspektasi apa-apa ya. Mungkin dia akan bergeraknya seperti ini, akan ada volatilitas pastinya. Bisa jadi juga dia sweep bawah kayak gini, atau dia bisa juga sweep atas seperti ini, dia juga bisa gitu. Jadi tinggal kita lihat seperti apa pergerakannya. Mungkin fokusnya nanti ya ke New York Session aja, karena kita masih low volume juga, masih sesi Asia menjelang sesi London Session ya, nanti jam 3 sore. Jadi nanti kita lihat aja ke pergerakan berikutnya di New York Session gitu. Secara 4 hour masih sama pembahasannya seperti yang kita udah bahas kemarin. Supply 4 hour-nya masih di sini, dan untuk daily-nya juga masih bullish gitu. Ini adalah demand daily terakhirnya, karena semenjak di sini nih dia udah bullish gitu. Kenapa bullish? Di sini lihat, dia bikin lower low, lower high, lower low, terus habis itu dia bikin higher high. Dan ini adalah pullback terakhir sebelum dia bikin higher high di sini gitu. Seperti itu untuk Bitcoin dominance. Sekarang kita akan bahas langsung ke Bitcoin ya. Oke, Bitcoin ini ada penurunan yang sangat signifikan ya. Ini candle daily, dia per pembukaan candle di hari ini, di hari Senin, itu dia udah turun sekitar 5% ya. Dia udah turun 5%, dia ke reject dari supply 1 hour dan supply 15 menit yang udah kita bahas. Coba kita lihat. Ini supply 1 hour-nya sangat valid ya. Di sini dia retest, terus habis itu dia retest lagi, terus dia penurunan yang sangat agresif gitu. Sekarang kita lihat ke 15 menitnya. Secara 15 menit di sini kita udah tandain juga secara internal dia udah MSS2 bearish nih di sini. Ya kan, dia udah MSS2 bearish. Kita tandain di sini supply 15 menitnya nggak mampu retest, terus habis itu dia udah breakdown. Di sini kita bisa tandain ini supply 15 menitnya. That's why gue ingetin banget ya, dari kemarin tuh gue ingetin banget. Kita pantau di struktur 1 hour-nya aja gitu. Selama struktur 1 hour-nya itu belum bisa back to bullish, jangan expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang gitu. Dan beneran kejadian, dia mengalami rejection lagi dari supply 1 hour ini. Dan ya kalau misalnya penurunannya seperti ini, nggak menutup kemungkinan dia bisa breakdown dari lowest point ini. Lowest point-nya ini ada di angka 80.559. Terus untuk supply 1 hour-nya, sama seperti pembahasan kita kemarin, di 92.000 sampai 93.000. Selama dia nggak bisa take out ini, jangan expect dia bisa mantul dari harga yang sekarang. Dan sekarang pun dia ada chance dia bisa bikin lower low. Nah, kalau misalnya dia bikin lower low-nya seperti ini, sebenarnya jauh lebih bagus ya. Kenapa? Soalnya dia udah bikin lower low di sini nih. Lower high, lower low, kalau misalnya dia MSS2 bullish di sini akan jauh lebih mudah gitu. Jadi nggak perlu sampai di sini, nggak perlu sampai breakout di sini, kita udah bisa ngelihat MSS-nya itu di sini, kayak gitu. Jadi kita pantau aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Seperti yang gue bilang juga ini hari Senin, jadi ya mungkin aja ini salah satu manipulasinya, kita nggak tahu. Tapi secara structure, dia valid bearish gitu. Untuk supply 4 hour-nya masih sama di sini di 104 sampai 107. Terus untuk supply daily-nya dan weekly-nya itu kurang lebih sama ya di area all time high. Di sini gue ngelihatnya unlikely bisa sampai sini. Kenapa? Pertama ada trend line, kedua ada SNR yang sangat krusial ini di angka 98.736 sampai 101.159. Dan sejalan juga sama angka psikologi dan sejalan juga sama equilibrium.
Cuman ini equilibriumnya belum valid ya. Kenapa? Karena dia belum valid retracement. Kalau misalnya dia udah valid retracement, baru kita bisa tarik Fibonacci-nya. Kalau misalnya belum, ya sebenarnya belum. Jadi ini masih proyeksi doang gitu. Kayak gitu untuk Bitcoin gak banyak yang bisa kita bahas. Coba kita lihat tutupan candle weekly sama monthly kali ya. Oke, dari tutupan candle weekly ini kelihatannya sih nggak bisa ngasih data apa-apa ya, karena di sini penurunannya agresif. Dia cuma kasih candle bullish doang di sini, tapi nggak mengindikasikan apa-apa gitu. Masih cenderung bisa bikin lower low. Kenapa? Karena candle sebelumnya bearish, terus abis itu candle minggu lalu itu walaupun bullish dia masih belum bisa take out high point dari candle sebelumnya. Kayak gitu. Jadi still bearish, mungkin untuk biasnya untuk minggu ini bisa aja dia bikin lower low dari sekarang gitu. Ini secara candle time frame weekly. Terus kita lihat ke monthly-nya. Oke, secara monthly di sini ini bulan November Bitcoin itu valid ya, valid melakukan penurunan sebesar 17,52%. Ini salah satu performa November terburuk post halving year selama Bitcoin ada gitu. Kan kita dapat halving itu di bulan Mei ya, Mei kalau nggak salah di tahun lalu, dan biasanya topnya Bitcoin itu kan di Q4 2025, makanya di Q4 itu performanya Bitcoin biasanya itu kencang gitu. Dan baru kali ini kita dapat bulan November itu jelek ya, post halving year ini adalah performa terburuk, penurunannya lumayan kencang 17%, ya bisa jadi ini adalah awal dari bear market gitu. That's why perlu hati-hati, terapkan risk management yang proper. Dan perlu diingat, ini baru hari pertama di bulan Desember gitu. So, jangan terlalu expect banyak. Mungkin aja dia bisa sweep atas, sweep bawah dulu. Mungkin cari liquidity di atas atau di bawah gitu. Baru habis itu ngasih lihat pergerakan berikutnya seperti apa gitu. Baru hari pertama, jangan terlalu agresif dulu guys. Jadi ya kita pantau aja pergerakan berikutnya seperti apa ya. Kayak gitu untuk Bitcoin. Sekarang kita lihat ke Ethereum. Oke, untuk Ethereum pun sama. Di sini kelihatan secara 1 hour ini seperti yang gue bilang kemarin, ini belum bisa dibilang breakout, jadi kita masih bisa pakai untuk supply 1 hour ini menjadi acuan. Kenapa dia belum bisa dibilang breakout? Karena di sini ini breakoutnya itu belum bisa dibilang signifikan gitu. Kapan signifikannya nih? Ini gue udah tandain di sini. Nah, misalnya dia signifikannya itu ya seenggaknya breakoutnya sampai sini lah gitu. Karena di sini belum signifikan, akhirnya ya tekanan jualnya itu masih berlanjut gitu. Di sini trendline ketembus, retest supply internal, terus habis itu turun secara signifikan lagi. Jadi ya secara 1 hour pun dia masih tertekan banget. Ini internalnya juga dia udah valid bearish lagi di sini. Dan ya tinggal kita lihat pergerakan berikutnya seperti apa. Expecting mungkin kalau misalnya pergerakannya seperti ini ya sama kayak Bitcoin ya. Mungkin dia bisa creating lower low lagi. Ini support terakhirnya di 2622. Mungkin bisa retest ke area OTI, cuman nggak tahu ya area OTI-nya bakalan di-respect apa enggak, karena penurunannya lumayan signifikan nih. Lumayan agresif gitu. Baru hari Senin jangan terlalu agresif dulu ya guys kalau misalnya mau transaksi. Ini area OTI-nya di kisaran harga 2795 sampai 2717. Atau bisa dibuletin lah ya, 2800-an sampai 2700-an gitu. Seperti itu untuk demand weekly-nya juga masih jauh banget. Ini di kisaran harga 2548 sampai 2115. Ini adalah demand weekly dari internal structure-nya, karena di sini bisa dibilang dia ada pullback, tapi pullback-nya itu masih dalam candle besar ini nih. Jadi kita nggak tahu ini levelnya itu kuat atau enggak. Yang kita tahu, kita lagi ada di SNR weekly ini nih. Ini SNR weekly-nya, dia sempat menjadi support di sini, resistance, dan mungkin aja di sini bisa jadi support gitu. Jadi kita lihat aja, mungkin dari sini ada pemantulan, tapi kita perlu lihat konfirmasinya di lower time frame-nya. Kayak gitu ya. Di sini internal structure-nya di 15 menit kelihatan ada lower high di sini. As long as dia nggak mampu untuk take out lower high ini, kita nggak akan lihat pemantulan di Ethereum gitu. Jadi PR pertamanya untuk hari ini ya, dia harus bisa take out 2874 kalau misalnya kita mau lihat pemantulan dari Ethereum. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu nih closing secara 15 menit di atas ini, ya expecting dia bisa aja bikin lower low terus gitu. Kayak gitu ya.
Kayak gitu untuk Ethereum, so pembahasan hari ini gitu dulu kali ya. Untuk pembahasan altcoins akan gue pindahin besok karena kita hari ini pembahasannya cukup banyak ya. Cukup banyak dari mulai makroekonomi, terus juga dari pentingnya mengerti soal makro. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja di kolom komentar. Jadi nanti gue akan coba jelasin sama ampu gue supaya kita tahu nih, makroekonomi penting untuk kita pantau dan sangat berpengaruh gitu ke market crypto. Kayak gitu ya. Jangan overly bearish dulu karena The Fed itu baru stop QT per hari ini banget. Jadi sangat mungkin kalau misalnya pasar itu lagi mencerna dulu nih. Apa nih dampaknya pemberhentian QT yang dilakukan sama The Fed? By the way, berhenti QT itu tidak sama dengan quantitative easing gitu. Jadi gampangnya gini, The Fed itu kan pas lagi memberlakukan QT, itu dia ngambil uang secara berkala dari sistem. Jadi yang tadinya uang di sistem itu banyak, jadinya semakin dikit gitu. Nah, ketika The Fed itu stop QT, dia stop mengambil uang dari sistem itu. Jadi uang yang udah beredar di sistem itu ya tetap aja segitu gitu. Nah, tapi kalau misalnya QE, itu dia menambahkan likuiditas, menambahkan uang ke dalam sistem. Kayak gitu. Jadi beda ya antara stop QT sama QE gitu. Secara sentimen gimana? Secara sentimen ya tetap bagus. Karena yang tadinya uangnya itu diambil terus, akhirnya mereka berhenti gitu ngambil uang di sistem. Tapi ya tetap selama makroekonominya itu nggak mendukung untuk tetap ada likuiditas banyak gitu di sistem, ya mungkin pelaku pasar itu menganggapnya itu bisa jadi negatif. Tapi tinggal kita lihat nanti responnya seperti apa. Kayak gitu untuk pembahasan hari ini, so that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.